Dewi Persik atau yang akrab disapa DP agaknya bakal segera mengikuti jejak Julia Perez yang telah divonis hukuman penjara selama 3 bulan. Menurut kabar yang beredar, Mahkamah Agung telah mengabulkan pengajuan kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum dan memvonis DP dengan hukuman 3 bulan penjara. Selain itu, MA juga memerintahkan jaksa untuk segera mengeksekusi DP dan menjebloskannya ke penjara. Putusan vonis MA ini merupakan putusan dari kasus cakar-cakaran antara Julia Perez dengan DP saat mereka terlibat syuting film Arwah Goyang Karawang pada bulan November 2010. Putusan MA ini tentu saja mengejutkan DP meski ia tidak langsung percaya dengan kabar tersebut. Kata siapa? Kata siapa? Kata siapa? Suratnya mana? Kata siapa? Kata siapa? Kata siapa? Jangan mencemarkan nama MA. MA tidak ada hubungannya dengan kayak gini-gini. Nanti kalau misalkan seperti ini, itu nanti yang jelek adalah mata hukum. Jangan mencemarkan nama baik MA. Mahkamah Agung tidak pernah memutuskan segala sesuatu yang salah. Jadi MA itu benar sangat berhati-hati sekali dalam memutuskan sesuatu. Justru aku tuh heran orang-orang ini pada heboh di luar. Sayanya itu nggak tahu apa-apa dan tidak pernah menerima apa-apa. Intinya saya tahu kok, intinya karena dia terlalu mencintai saya sehingga saya tidak boleh kemana-mana. Sakno aku lah, podo-podo golek mangan, aku kan juga janda mas. Aku juga jauh dari Jember, merantau di sini. Yang sekiranya memang itu nggak penting, yang memang itu bukan sesuatu hal ini kan sifatnya menjatuhkan saya ya. Kalau ada berita-berita kayak gini kan jatuhin saya berarti. Podo-podo golek duit, jangan saling menjatuhkan lah. Dewi Persik jelas tak percaya dengan kabar vonis Mahkamah Agung terhadap dirinya, karena hingga kini ia sama sekali belum menerima pemberitahuan apalagi surat keputusan dari MA tersebut. Yang mengejutkan meski DP tak percaya dengan kabar vonis itu, tapi ia menuding ada orang tertentu yang tidak ingin kasusnya berakhir secara damai. Ia menyebut ada orang yang terlalu mencintainya sehingga ia tidak boleh pergi kemanapun. Apakah yang dimaksud DP dengan orang yang terlalu mencintainya itu adalah Julia Perez? Gini, kalau masalah hukum saya sudah serahkan kepada pengacara saya, Pak Malik. Dan kalau masalah putusan Mbak Dewi 3 bulan tersebut, saya juga serahkan semuanya hukum Indonesia ini. Jadi saya sudah mengikhlaskannya semua, saya sudah memaafkannya. Saya pikir memang apa yang terjadi dalam hidup saya itu karena atas izin Allah kemarin itu. Jadi memang itu sejarah hidup saya yang saya harus lewati. Jadi kalau kalian tanya tentang kondisinya Mbak Dewi, saya benar-benar saya nggak tahu sama sekali. Saya baru tahu ini, saya baru tahu dari kalian semua. Entah siapa yang dimaksud DP dengan orang yang terlalu mencintainya itu. Tapi karena vonis ini merupakan akibat perselisihannya dengan Julia Perez, benak publik pun tentu langsung tertuju pada kekasih Gaston Castanyo itu. Terlebih karena DP hingga kini masih percaya bahwa laporan Juppe sudah selesai karena tidak ada banding dari dirinya. Hal ini berbeda dengan laporannya yang tidak diterima oleh Julia Perez yang lantas mengajukan banding dan ditolak oleh Mahkamah Agung. Sangat mengganggu karena memang tidak ada apa-apa Mbak. Kita itu maaf punten banget, masyarakat itu sudah nggak bodoh satu. Yang kedua teman-teman wartawan, semuanya yang hadir di sini pasti kan mengerti kecuali saya banding. Lah kalau nggak banding ya wes mari mas. Kalau misalkan saya banding itu lain ceritanya. Karena saya tidak banding, karena saya tidak banding, jadi nggak perlu yang heboh-heboh, yang biarin aja. Kasus cakar-cakaran antara Juppe dan DP ini memang disidang oleh Mahkamah Agung melalui jalur kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Perkara kasasi bernomor 758K/PID/2013 ini oleh Majelis Hakim Artijo Alkostar, Gayus Lumbun dan Salman Lutan secara kompak diterima dan dengan demikian menjatuhkan vonis 3 bulan penjara pada DP. Putusan ini tentu saja membuat Dewi Persik gelisah karena rencananya pada bulan April mendatang ia akan tinggal sementara di Mesir dan juga karena masih terikat kontrak dengan sebuah stasiun televisi. Iya ya Mbak, ini kan dikontrak kami stasiun TV. Aku kate golek duit nang Mesir antara bingung, ya apa ya, kan stripping. Ya aku sih intinya merasa bersyukur alhamdulillah. Orang yang mencintai saya itu tidak ingin saya pergi, itu saja. Saya memang rencananya langsung tiba-tiba nggak ada aja. Berapa lama di sana rencananya? Rencananya di situ saya kan sekolah, ada namanya Ala Kusmir, itu sekolah belly dance. Jadi kita dapat ijazah dan juga ijazahnya di situ
untuk mempermudah saya bekerja. Gitu. Kan saya nggak mau kerja di dunia entertain terus, saya kepingin ya banyak hal yang kegiatan positif lah Mbak yang aku lakuin itu. Sekali lagi DP menuding bahwa ada orang yang tidak ingin melihatnya pergi meski tak jelas siapa yang ditudingnya tersebut. Boleh jadi ia memang tengah mengarahkan telunjuknya pada seseorang yang juga terlibat dalam kasusnya itu. Iya. Jadi gini teman-teman, kalau ditanya, saya bukan tipe orang yang senang menari-nari di atas penderitaan orang, itu bukan sifat saya. Saya nggak suka ini semua terjadi. Saya nggak pernah suka melihat orang lain itu tertindas atau dianiaya atau teraniaya atau sedih. Itu bukan sifat saya. Jadi kalau kalian tanya saya senang, saya nggak senang sama sekali. Kasus antara Juppe dan DP memang syarat kepentingan. Dua orang artis ini boleh dibilang merupakan artis jempolan yang barangkali tidak sudi dijadikan nomor dua. Jadi ketika mereka terlibat dalam sebuah film, tentu agak sulit menyandangkan status bintang utama pada salah satu di antara mereka. Sementara produser film tak bisa diingkari juga mengambil keuntungan dari insiden tersebut. Lantas, jika putusan ini memang benar adanya, apakah DP siap menjalankan hukuman penjara tersebut? Persiapan apa? Mati aja saya siap kok. Enggak lah. Mau mental, mau apapun udah terserah orang mau ngomong apa. Saya yakin masyarakat Indonesia itu tidak bodoh. Karena kecuali saya banding bolak-balik ngomong kayak gitu. Intinya gini, jangan cari sensasi kayak gini-gini lah. Kalau mau cari sensasi kepingin eksis, ayo kita tanding nyanyi, kita tanding goyang, kita tanding acting. Nah, itu yang benar. Kalau kayak begini-begini itu cari masalah sama saya. Itu nggak bener, masyarakat nggak bodoh itu aja. Ibaratnya itu saya kemarin sakit ya nggak ada penyakitnya aja saya, berarti kan tandanya sudah nyawa. Berani, apalagi cuma penjara, kasarnya kayak gitu. Tudingan DP walau entah siapa yang ditudingnya tak pelak membuat Julia Perez sedikit gelisah. Ia sadar bahwa Dewi Persik akan dengan mudah menuding dirinya, terlebih karena ia juga telah menjalani hukuman penjara 3 bulan pada tahun lalu. Namun demikian, Juppe berusaha tidak khawatir atas tudingan tersebut. Enggak, saya nggak khawatir. Saya sudah terbiasa orang lain menjat saya. Saya sudah biasa untuk hidup ya ke kiri ke kanan apapun salah. Jadi kalau ada orang lain menganggap ini karena saya, karena ya nggak apa-apa lah sudah. Memang semua ini karena saya, terserah mereka mau bicara seperti apa ya mau bagaimana. Ini semua sudah terjadi. Kalau berbicara keadilan, Undang-Undang 1945 memang semua di mata hukum semua sama gitu ya. Dan apa yang terjadi dalam hidup saya udah bilang sama teman-teman berkali-kali, ini bukan kehebatan Dewi Persik, bukan kehebatan seorang Mahkamah Agung, Pak Gayus, semuanya, dan juga jaksa, kepolisian, bukan. Ini memang udah takdir saya, kemarin saya itu masuk di dalam penjara itu. Jadi saya nggak mau menyala-nyalakan siapapun. Saya sangat prihatin akan kasus ini. Jujur saya nggak tahu apa yang terjadi nanti dan sebelumnya juga, dan saya tidak ingin mengupas kembali apa yang terjadi sebelumnya, dan saya tidak tahu juga ini berita benar atau tidak. Mudah-mudahan itu insya Allah itu tidak benar, karena saya juga belum tahu sejujurnya seperti apa. Nanti saya tanya sama pengacara saya.